A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban teman-teman. Insyaallah bersama kami kembali lagi dengan ngaji Yufi. Kita akan melanjutkan kembali hukum tajwid pada surah Shad sebagaimana ada di antara sahabat kita yang meminta untuk dibahas daripada hukum tajwid pada surah Shad. Baik, kita lanjutkan pada ayat yang kelima. Kita mulai dengan isti'adzah dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Baik, kita perhatikan di sini aja'alal alihata. Ya, jelaskan suara huruf lam yang dimatikan karena di sini ada alif lam yang kita namakan dengan alif lam qamariyah. Qamariyah. Yaitu alif lam yang tertulis dan dibaca dengan lam, dibaca dengan jelas suara lam ya. Kemudian pada lafal alihata ini jangan dibaca pendek ya teman-teman. Meskipun dalam rosamnya seperti ini hanya dipanjangkan 2 harokat. Kenapa? Karena di sini adanya hamzah bertemu dengan alif seperti ini. Nah, sehingga posisi hamzahnya berada di sebelahnya. Itu menandakan dia kita namakan dengan mad badal di sini. Maka tidak dibaca aja'alal alihata ilah, tapi panjang dulu. Aja'alal alihata. Ya, sekali lagi. Aja'alal alihata. Dipanjangkan 2 harokat karena ia mad badal, adanya hamzah bertemu dengan alif. Kemudian berlafal ilaha wahida. Pada lafal ilah di sini kita panjangkan la-nya sepanjang 2 harokat karena ia ada mad tabi'i. Fathah bertemu dengan alif, jangan dipendekkan ya teman-teman. Jangan ilaha wahida, tapi ilaha wahida. Kalau kita berhenti ya. Nah, di sini ada bacaan gunnah nanti pada lafal inna, tapi kita belum lafal. Itu kita fokus di sini pada lafal tanwin. Adanya fathatain yang di sini berupa pada lafal han bertemu dengan huruf waw. Nah, pada dasarnya tanwin itu dibunyikan dengan suara nun yang dimatikan. Han seperti ini sama dengan han seperti ini. Maka ketika ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan waw, maka kita hukumi dengan bacaan idgham bi gunnah. Cara membacanya ya sesuai dengan namanya. Idgham artinya memasukkan, bi gunnah disertai dengan gunnah. Apa yang dimasukkan adalah bunyi suara nun kepada bunyi waw. Awalnya ilahan wahida karena kita masukkan menjadi ilahawa. Langkah yang kedua adalah kita menahan bunyi suara wawnya. Maka ilaha wa ditahan ya teman-teman. Sekali lagi kita ulangi ilaha wahida. Seperti itu. Kita tahan dahulu sepanjang 2 harokat. Kemudian berlafal wa kembali lagi sama, dia ada mad tabi'i, fathah bertemu dengan alif, panjang alif kecil di sini dipanjangkan sepanjang berapa harokat? 2 harokat. Kemudian kalau kita berhenti pada lafal shalah, sebenarnya waqaf di sini. Ini waqafnya adalah kita usahakan lanjut saja. Maka aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza. Tapi tidak mengapa karena di sini kalau kita berhenti pun maknanya juga sempurna gitu ya. Kalau kita berhenti maka nanti di sini menjadikan kita namakan mad iwad. Ya, mad iwad. Mad iwad yaitu mad yang terjadi apabila ada fathatain bertemu dengan alif di akhir bacaan kita atau ketika kita waqaf ya teman-teman. Maka awalnya wahidan karena kita berhenti pada lafal bacaan tersebut, maka kita ganti menjadi ilaha wahida. Panjang ya. Dipanjangkan alifnya atau dipanjangkan tanwinnya sepanjang 2 harokat karena ya bacaan gunnah. Maaf, bacaan gunnah. Bacaan mad iwad ya Allah, maaf. Bacaan mad iwad yaitu fathatain bertemu dengan alif. Kemudian kita lanjutkan
Pada lafal inna hadza, lafal inna di sini ada dia ada bacaan gunnah. Apa itu gunnah? Gunnah adalah bacaan ketika kita memasukkan bunyi suara kepada rongga hidung kita, kepada khayshum. Maka gunnah terjadi dengan beberapa ya. Ada gunnah yang paling tinggi adalah ketika nun dan mim berharokat tasydid. Maka di sini ketika nun ada atau mim berharokat tasydid, maka ditahan suaranya sepanjang 2 harokat. Inna tidak langsung dilepaskan. Inna hadza tidak dibaca inna hadza, tapi tahan dulu. Inna hadza. Lafal ha dan za kedua-duanya mad tabi'i. Yang pertama ha dipanjangkan karena ada fathah bertemu alif kecil, za begitu pula. Hati-hati dalam melafalkan za atau melafalkan huruf zal, jangan terganti dengan bunyi suara huruf zai ya teman-teman. Tidak boleh kita ganti dengan apa namanya? Inna haza gitu ya. Inna haza. Inna haza. Kemudian inna haza. Kemudian la syai'un, sempurnakan berlafal ya-nya. Di sini ada fathah bertemu ya, yang dimana apa namanya, la syai', lembutkan di dalam melafalkannya. Apa namanya, di dalam melafalkannya harus diperjelas gitu ya. Maaf, dilembutkan karena dia ada ya sukun yang didahului dengan fathah, karena di sini bacaan lin, maka dia lembut. La syai'un, la syai'un, jangan la syai', jangan pakai tapi i ya. Dia sempurnakan karena dia ya itu bunyinya i gitu, kasrah. La syai'un. Kemudian lafal ujab, di sini ada bacaan izhar halqi, yaitu adanya dhammatain atau tanwin ya bertemu dengan huruf ain. Maka di sini harus diperjelas bunyi suara unnya ketika ia bertemu dengan huruf-huruf izhar. Maka ketika lihat teman-teman, ketika kita membacanya harus diperjelas la syai'un ujab. Kemudian lafal ujab, di sini ada bacaan mad arid disukun lafal ja-nya, yaitu ditandai dengan adanya mad tabi'i yang bertemu dengan bertemu dengan sukun arid. Pada dasarnya ba berharokat dhammatain bun, karena kita wakafkan maka dia menjadi sukun ya sebelumnya, maka ditahan di sini dengan ditahan apa, ja-nya dipanjangkan. Berapa harokat? Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Maka mad arid disukun adalah mad yang terjadi ketika adanya sukun arid yang sebelum huruf sukun arid itu adanya huruf mad. Maka huruf yang sebelum huruf madnya adalah dia memanjangkan, yaitu huruf ja. Ja dipanjangkan. Di sini kita boleh memilih 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Baik, kita coba ulangi sedikit lagi. Inna hadza la syai'un ujab. Nah, seperti itu. Baik, kemudian pada lafal ba-nya ada bacaan qalqalah. Karena ba ketika disukunkan dia menjadi bunyi bacaan yaitu apa namanya, mad bukan mad, bacaan qalqalah, yaitu memantul. Nah, kesalahan di dalam membaca qalqalah ini adalah tidak memantulkan huruf qalqalahnya, yaitu di sini huruf ba. Misalkan ujab, harusnya dipantulkan ujab ya. Inna hadza la syai'un ujab. Baik, kita coba ulangi. Aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Ya, sadaqallahul azim. Baik, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon dukungannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.